Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Muhammad Farid Jamtilusno selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedik 2, kami dari kelompok 6, izin mempresentasikan mini literatur review kami. Next slide. Fania Delatri dengan NIM akhir 001, Nuril Mauliatul Qorida dengan NIM akhir 093, Ayunda Regina Maharani dengan NIM akhir 187, Putri Abiela dengan NIM akhir 191, dan Yose dengan NIM akhir 201. Kami mendapat tema yaitu peran mikroba bakteri bagi kesehatan. Nah, setelah mendapat tema pembahasan yang sudah ditentukan, kami selanjutnya harus menentukan topik pembahasan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, terpilihlah satu pertanyaan yang akan menjadi topik pembahasan kami, yaitu, apakah bakteri dapat digunakan dalam pengobatan kanker? Dari pertanyaan yang telah dipilih, maka muncullah judul dari mini literatur review kami, yaitu The Utility of Bacteria in Cancer Therapy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari jurnal kami. Setelah mendapatkan topik pembahasan dan judul, langkah selanjutnya adalah mencari jurnal. Dalam mencari jurnal, agar ditemukan jurnal sesuai, kami menggunakan beberapa kata kunci, yaitu bakteria, toksin, dan kanker, dan juga terapi. Kemudian pencarian jurnal ini dilakukan menggunakan website PubMed. Selanjutnya, dalam memilih jurnal, kami menggunakan kata kunci yang tadi, yaitu bakteria, toksin, dan juga kanker, serta terapi. Kami memfokuskannya pada terapi. Kami juga menggunakan beberapa kriteria inklusi dan juga eksklusi. Kriteria inklusinya adalah artikel berbahasa Inggris dengan rentang waktu publikasi dalam 5 tahun, termasuk uji klinis, meta-analisis, uji coba kontrol secara acak, ulasan, dan juga tinjauan sistematis. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah buku atau dokumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan juga share screen mengenai cara saya mencari jurnal di PubMed. Pertama ini saya masuk ke website PubMed. Di sini saya memasukkan kata kunci bakteria, kemudian kanker, dan juga toksin. Nah, dari kata kunci yang saya tuliskan ini, saya mendapatkan 445 hasil berupa jurnal dan berupa ini artikelnya, semua artikel ini. Lalu saya memfokuskan pencarian saya pada terapi kanker, maka saya menambahkan kata kuncinya yaitu terapi. Dan setelah saya fokuskan ke jurnal yang membahas mengenai terapi kanker, saya mendapatkan 132 hasil. Kemudian dari ini, saya membatasi artikel yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir. Dari pembatasan publikasi, saya mendapatkan hasil 57 jurnal. Kemudian saya masukkan kriteria inklusinya, yaitu clinical trial, kemudian meta-analisis, lalu randomized control trial, review, dan juga systematic review. Dari
kata kunci tadi, yang pertama bakteria, kanker, dan juga toksin, lalu kita fokuskan ke terapi, dan juga difokuskan pada publikasi 5 tahun terakhir dan juga masukkan kriteria inklusi, kami mendapatkan 39 hasil yang kemudian kami eliminasi 34-nya karena berdasarkan judul dan juga abstraknya itu tidak sesuai dengan pertanyaan kami. Itu cara kami mencari jurnal. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jurnal yang terpilih. Jadi setelah dijelaskan terkait pencarian data dan ditemukan artikel, yaitu analisis artikel ini diperoleh setelah melakukan tahapan identifikasi, penyaringan, dan penentuan kriteria untuk mendapatkan 5 artikel yang akan dianalisis lebih lanjut. Next. Nah, langkah selanjutnya yang kelompok kami lakukan adalah ekstraksi jurnal yang dilakukan dengan menggunakan tabel tinjauan literatur terstruktur. Next. Berikut merupakan tabel tinjauan literatur terstruktur yang dalam bagian ini tuh dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada metadata artikel, yang kedua ada latar belakang studi, selanjutnya ada metodologi, dan juga ada pembahasan. Nah, di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Ranesa dan juga Chamindri pada tahun 2019 dijelaskan bahwa problem penelitiannya adalah peneliti tertarik untuk menguji apakah toksin dari bakteri dan sporanya itu dapat dikombinasikan dengan metode konvensional yang dapat dijadikan sebagai alternatif terapi anti kanker. Selanjutnya ada juga pertanyaan penelitian, yaitu apakah racun dari bakteri dan sporanya dapat digunakan sebagai alternatif anti kanker yang strategis ketika dikombinasikan dengan metode konvensional. Dan juga ada hipotesis penelitian yang diasumsikan oleh peneliti, yaitu toksin dari bakteri dan sporanya itu dapat digunakan sebagai terapi alternatif anti kanker. Selanjutnya juga dijelaskan terkait skop penelitian atau cakupan penelitian, yaitu penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kemanjuran dan juga keamanan spora bakteri dan racun dalam mengobati kanker. Dalam metodologi ada juga desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan mengkombinasikan hasil dari beberapa riset atau penelitian yang dikompilasi menjadi sebuah artikel review dan diambillah sebuah kesimpulan. Selanjutnya ada karakteristik sampel. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik karena kelompok kami menemukannya adalah artikel review. Selanjutnya variabel yang diteliti dan pengukurannya. Di sini terdapat dependent variable, yaitu penggunaan dari racun bakteri dan sporanya, dan juga ada independent variable, yaitu orang yang mengidap kanker. Selanjutnya juga ada teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu menguji hipotesis dengan menggunakan literatur review yang relate dengan penggunaan toksin bakteri dan juga spora sebagai alternatif anti kanker. Dan juga ditemukan temuan penelitian, yaitu kombinasi dari bakteri lipid, yaitu di mana bakteri terapi ini jika dikombinasikan dengan metode konvensional dapat memberikan outcome yang positif. Selanjutnya ada juga bagian pembahasan. Di sini ada 2, yaitu inkonsistensi dan juga limitasi. Nah, di bagian inkonsistensi dijelaskan bahwa kanker adalah penyakit yang multifaktorial sehingga pengobatan tunggal tidak dapat menghilangkannya dan diperlukan kombinasi dari sebuah terapi. Dan juga dijelaskan terkait limitasi yang menjelaskan terkait investigasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan strategi pengobatan baru agar dapat digunakan dalam praktik klinis tanpa adanya efek samping. Next. Selanjutnya ada penyusunan naskah. Setelah mengekstrak jurnal selesai, kami mulai menyusun naskah. Penyusunan naskah dilakukan melalui Google Documents. Kami membagi tugas sehingga setiap anggota mengerjakan bagian yang berbeda dan mempercepat penyelesaian tugas. Kurang lebih seperti ini penyusunan naskah yang kami lakukan.
Selanjutnya ada pedoman penyusunan naskah. Kami menyusun naskah sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam kontrak pembelajaran semester genap. Seperti naskah telaah artikel disusun dengan menjawab poin-poin kunci sebagai berikut. Menentukan kata kunci dengan 100 hingga 150 kata, strategi yang diterapkan dalam penelusuran dan menentukan literatur, kurang 100 hingga 150 kata, menggunakan bacaan jurnal, terbitan berkala ilmiah, work paper, manuskrip yang tidak dipublikasi, dokumen dikeluarkan oleh lembaga, badan pemerintah, buku atau bab buku dalam bunga rampai, bagaimana cakupannya, 100 hingga 150 kata, tesis atau problem statement 150 hingga 200 kata, faktor, indikator, dimensi atau variabel 200 hingga 300 kata, latar belakang 100 hingga 150, metode atau desain penelitian 200 hingga 300 kata, menyajikan dan menginterpretasikan data 200 hingga 300 kata, inkonsistensi dan argumen yang bertentangan 100 hingga 150 kata, perlu diuji lebih lanjut 100 hingga 150 kata, dan pencantuman sumber yang kita gunakan menggunakan American Psychological Association. Oke, untuk kesimpulannya itu adalah kanker adalah salah satu penyebab utama kematian dan kesakitan di antara populasi manusia di seluruh dunia. Tiap tahun ada banyak kasus dan kematian akibat kanker yang dilaporkan. Alasan ini menekankan urgensi menemukan pengobatan baru dan lebih efektif. Terapi anti kanker bakteri adalah salah satu pendekatan baru dalam pengobatan kanker. Terapi menggunakan bakteri dapat langsung menargetkan sel tumor tanpa mengaruhi sel normal yang berkembang. Namun, penggunaan bakteri dalam terapi anti kanker mungkin memiliki efek samping yang tidak terkontrol, sehingga saat ini banyak dilakukan penelitian untuk menguranginya. Berikut ini adalah daftar pustaka. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah katanya kami mohon maaf.